aliyah. Ala inna sil'atallahil jannah. Ala ingat inna sil'atallahil ghaliyah, sesungguhnya barang dagangan yang ditawarkan Allah kepada orang beriman ghaliyah, semuanya itu adalah benda-benda mahal. Ditawarkan sholat, harganya surga. Ditawarkan puasa, harganya surga, ridho Allah. Ditawarkan zikir, harganya surga. Ditawarkan semua, dihargai dengan surga. Cuman harga itu belum sekarang, harganya nanti. Makanya orang nggak semangat. Tapi kalau yang harganya ada sekarang, maka semangat. Mantang karet, dodo sawit, ya kan, semangat. Karena apa? Harganya itu di depan mata. Tapi akhirat tuh harganya nggak nampak. Kenapa? Karena dunia dan segala isinya ini nggak pantas dan tidak layak menjadi suatu harga. Maka tidak dikasih di dunia, harganya nanti di surga. Harga itu sama dengan ridho Allah. Ridho Allah sama dengan rahmat Allah. Maka kita beribadah untuk mendapatkan apa? Ridho Allah. Mendapatkan apa? Rahmat Allah. Maka sadari, apa yang bisa kita kerjakan itu sebenarnya dari Allah. Minhu wa ilaihi. Dari Allah, kemudian kita kembalikan lagi kepada Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Semua ini ku persembahkan untuk Allah. Tidak ada yang untuk mertua, untuk kawan, untuk pejabat, untuk ini. Semua untuk Allah. Makanya apa saja amal butuh niat. Niatnya itu setiap kalimat lafaz niat diucapkan, pasti di ujungnya itu ada kalimat lillah. Kita berwudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kita sholat, usolli fardhon apa begitu, isya lillahi ta'ala, subuh lillahi ta'ala, duhur lillahi ta'ala. Puasa pun begitu, nawaitul shoma ghadin lillahi ta'ala. Haji pun begitu, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ini semuanya lillah. Itu, jadi itulah makna perdagangan itu. Perdagangan yang menguntungkan. Tijaratan lan tabur, yaitu amal kebaikan. Itu bagian dari makna perdagangan gitu. Ada lagi istilah lagi banyak, tergantung yang memahami gitu. Ada orang transaksi jual sapi, maka ada yang membeli sapi dihargai dengan harga. Ini apa? Aku nak beli sapi, berapa ini sapinya untuk hewan kurban nih? Ini harganya 25 juta. Maka kita menjadi pembeli, dia penjual, kita yang beli memberikan harga. Itu perdagangan yang banyak orang paham. Kalau kita ini ngerti, oh ternyata ada perdagangan yang lebih tinggi daripada itu. Apa? Ketaatan kepada Allah ini dihargai dengan surga. Insyaallah. Nah ini banyak yang masuk ini. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya, disenangi ya. Insyaallah ini bicara yang baik ini, semua hati kita harus senang melihat siapa saja, harus senang. Jadi senang itu bagian daripada untuk supaya hati kita sehat. Makanya kebencian itu dari setan, kesenangan itu senang itu dari malaikat. Malaikat tuh senang. Jadi makanya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Senang, sayangi seluruh makhluk, maka Allah akan menjadikan senang, malaikat akan senang, semua akan senang. Jadi orang yang senang akan disenangi. Maka kita harus banyak menyenangi orang, menyenangi makhluk, sampai semut pun kita senangi. Kita cintai. Orang yang cinta akan dicintai, orang yang senang akan disenangi. Orang yang benci akan dibenci, orang yang zalim akan dizalimi. Maka jangan berbuat zalim kalau kita tidak mau dizalimi orang. Adapun kita sudah baik dengan orang kok kita dizalimi, ya itu kalau ada orang baik kok dizalimi, itu akan dinaikkan derajatnya.
Nah, tapi kalau kita zalim, kemudian ada orang lain berbuat zalim, itu Allah hendak ngapusi dosa kezaliman kita, sehingga didatangkan oleh Allah orang yang menzalimi kita. Makanya kalau kita ini tak mau dizalimi, takut tidak kuat atas kezaliman orang kepada diri kita, maka diri kita jangan berbuat zalim kepada siapa. Gimana kira-kira Pak Retno? Alhamdulillah. Masuk. Masuk Ustaz. Masuk. Itu Ini ada yang menyapa kita. Anas, Ustadz, sehat selalu, sehat, amin. iya. Nah, silakan ada yang mau masuk. Oh ini Abu Khair. Oh Pak Ustadz, di mana ini sekarang? Sudah sampai di mana? Nah, ini ada umat Nabi, Masya Allah. Abu Khair dari mana Ustaz? 50% sasaran lab selesai, rayakan momen ini. Apa itu? Jamaah tabligh Bang. Jamaah tabligh, kita semua umat Nabi itu harus jamaah tabligh. Tabligh itu bagian dari sifat wajib bagi para rasul. Itu ada 4 sifat ya, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jadi tabligh itu menyampaikan yang baik. Jadi semua itu harus jamaah tabligh. Siapa saja harus jamaah tabligh, bareng-bareng nyampaikan kebaikan. Itu jangan terus Anda sematkan kata-kata tabligh itu hanya kepada orang yang bawa kompor, jenggot panjang, terus iktikaf di masjid-masjid. Ya itu sudah bagus. Itu ngajak orang baik, tapi bagian daripada orang tabligh bentuknya begitu. Ada lagi dengan cara yang lain, ada lagi dengan cara yang lain. Intinya mengajak kepada kebaikan selama kita berada di bumi Allah. Maka Nabi pesan, balighu anni walau ayat. Tablighkan. Nah, ini tablighkan yang dari aku, kata Nabi, walaupun 1. Nah, jadi jamaah tabligh Bang. Iya, saya ini jamaah tabligh. Jamaahnya Kanjeng Nabi Muhammad yang berusaha dengan semampu kita untuk tablighkan kebenaran, kebaikan, agar kebaikan dan kebenaran ini menyebar. Jadi jangan takut untuk menyebarkan kebaikan, karena kalau orang itu berhenti dari menyebarkan kebaikan, maka yang menang nanti keburukan. Maka idza al-haq zahaqal batil, untuk menghilangkan kebatilan datangkan yang hak. Ya insya Allah begitu penjelasannya Kang Rozikin Story. Kang Rozikin Story ini hamba Allah, umatnya Kanjeng Nabi, kita semua bersaudara. Semoga walaupun tak pernah jumpa, tapi saling menatap di layar ini berbekas nanti di hari kiamat. Amin. Amin, Mas. Sehat selalu Ustaz, amin. Ya sambil ditatap layarnya, sambil baca bismillah, sambil baca sholawat, sambil zikir, sehingga layar HP-nya jadi tasbih. Abu Khair itu mau ke pondok kah? Abu Khair ini Ustadz kondang di sini. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Geng. Alhamdulillah, ini harus tampil di media, karena media harus ada tampil orang yang membawa. Iya, jadi kebaikan itu harus ditampilkan. Ini sekarang kayak TikTok ini. Iya. Orang ngomong baik dibenci, orang joget maksiat didukung, bahkan dikirimi mawar-mawar 1000 kali. Mendukung keburukan dapat dosa, itu yang mendukung itu. Iya, orang-orang Ustaz, ciri-ciri keberkahan itu seperti apa, Ustaz? Ciri-ciri barokah. Oh, ciri-ciri barokah. Ini Pak Retno ini pertanyaannya daging semua ini. Jadi barokah itu kita pahami dulu, barokah itu apa? Barokah itu adalah, definisi daripada barokah itu adalah al-khair ya'ti bighairi hisab, kebaikan yang datang tanpa diduga-duga.
tiba-tiba istrinya baik, anaknya baik, tobat, tiba-tiba rajin sholat, dari preman tiba-tiba rajin sholat. Itu barokah namanya. Barokah itu tiba-tiba jadi kebaikan. Nah, maka ciri khas barokah itu apa-apa itu jadi baik. Misalnya nih diantaranya barokah, misalnya senang merentenirkan uang dengan jalan riba begitu. Nah, kemudian setelah itu dia mendengar nasihat-nasihat apalah begitu, mungkin ada Pak Ustadz, ada Kiai, ada Quran, dia baca, tiba-tiba jadi sadar, lalu kemudian dia tinggalkan riba, kemudian dia jadi bagus muamalatnya, lalu taubat, akhirnya jadi berubah karena yang dimakan menjadi baik, istrinya jadi soleha, anaknya jadi hafiz Quran. Nah itu ciri-ciri barokah gitu. Sama seperti haji mabrur. Haji mabrur. Haji mabrur itu kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu enggak ada balasan yang pantas melainkan surga. Maka ada ciri-cirinya. Selepas pulang haji, tambah rajin ibadah, tambah taat, kemaksiatan-kemaksiatan ditinggalkan. Itu diantara bagian dari ciri-ciri. Begitu juga barokah, biasanya senang yang transaksi, misalnya dari harta. Harta yang barokah itu harta yang didapat dari cara yang halal, kemudian transaksi yang halal. Kalau haram tidak barokah. Maka ciri barokah yang biasanya senang yang haram ditinggalkan, akhirnya jadi hanya yang halal. Ini namanya barokah. Gitu. Gimana Pak Ratno? Masuk dah. Jazakallah. Terima kasih. Ada lagi Pak Ratno. Itu dinaikkan itu Pak Pono itu. Oh mana Pak Pono? Ada Ustaz, lihat itu. Silakan naik Pak Pono. Kita hamba Allah untuk Rasulullah, kita semua bersaudara. Iya, itu ayat Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Okay. Orang beriman semua itu bersaudara. Pak Pono. Masya Allah, ini Pak Lapono telah memberikan semangat kita hamba Allah. Ini Abdullah. Kita ini hamba Allah seperti Nabi Isa, dia menjawab, ini Abdullah atanil kitab wa ja'alani nabiyya. Saya ini hamba Allah. Sama begitu juga Nabi, afala akuna abdan syakura. Tidaklah sepantasnya saya menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Ketika ditanya oleh Siti Aisyah kenapa kakinya sampai bengkak-bengkak karena lamanya berdiri sholat, Nabi menjawab, afala akuna abdan syakura. Jadi pangkat yang paling tinggi itu hamba Allah. Umat Rasulullah, Masya Allah. Kita ini menjadi umat yang mulia. Umatnya Rasulullah ini umat terbaik. Sehingga nanti surga diharamkan dimasuki seluruh umat sebelum umatnya Rasulullah masuk. Mudah-mudahan termasuk kita. Kullu ummati yadulunal jannah. Kata Nabi, seluruh umatku masuk surga. Maka umat Nabi itu orang yang di dalam dirinya ada bagian daripada amalannya Rasulullah walaupun belum sempurna. Nah, kita semua bersaudara yang diikat dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Silakan naik Pak Lapono ini, disuruh naik sama Pak Ratno. Assalamualaikum Ustaz. Apa kabar? Kabar baik. Kapan ke Sekayu lagi, Tat? Oh, ya nanti kita jadwalkan. Leres. Kayaknya orang Madura ini Pak Lapono ini. Saya ini orang Madura loh Pak Lapono. Nah ini kan ketemu saudara ini. Leres. Leres ini bisa jadi orang Jawa juga ya, leres ya. Leres Jawa. Leres itu benar. Jadi kalau ada kebaikan itu maka di antara sunnahnya kita mengatakan Sadaqallah, Sadaqa Rasulullah, benar Allah, benar Rasulullah. Maksudnya benar berita yang disampaikan hambamu yang bersumber daripada Allah, ayat-ayat Allah, bersumber dari Rasulullah berupa hadisnya Rasul. Jadi kita harus mengatakan benar kayak yang Pak Lapono ini. Kalau ada kebaikan, leres, betul, Sadaqta. Seperti kita membaca Quran setelah selesai,
Shadaqallahul azim, kan gitu. Benar Allah, maha benar Allah dalam segala firman-Nya gitu. Kita bagus, Pak. Jadi itu maknanya taslim namanya. Betul-betul apa namanya setuju dengan respon kebaikan itu, yang baik dikatakan baik, yang buruk dikatakan buruk. Jangan terus kebaikan kita takut untuk menyampaikan baik, keburukan karena banyak yang mendukung malah ditutup-tutupi, dikatakan baik, yang buruk dikatakan baik, yang baik dikatakan buruk. Ini karena pelin-pelan tidak punya prinsip. Alhamdulillah, ini kan asik kan kita ngobrol kan. Masya Allah. Ini Pak, mau nanya lagi nih. Apa? Ini kan lagi gonjang-ganjing juga di masyarakat pembisnis. Apa ya. itu? Masyarakat bisnis ini kan lagi gonjang-ganjing tentang bisnis-bisnis yang ini. Ada yang mengatakan subhat dan bentuk subhat. Apa itu? Yang bagaimana yang wajib dijauhi. Subhat. Subhat itu, definisi subhat itu apa dulu? Nah, subhat itu adalah apa yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis da'ma yaribuk ilama la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan, kerjakan yang tidak meragukan. Jadi yang meragukan itu yang berada di antara halal dan haram. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Wa bainahuma, yang ada di antara halal dan haram nggak jelas apakah halal, apakah haram. Ini namanya perkara-perkara syubhat yang harus kita tinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Takut nanti jatuh kepada yang haram gitu. Maka orang yang waro, siapa orang yang waro? Orang yang meninggalkan yang syubhat. Orang yang meninggalkan syubhat itu orang waro, wiroi, yang syubhat ditinggalkan. Kenapa? Khawatir nanti kalau dikerjakan malah haram. Masya Allah. Pak, terima kasih Pak. Sama-sama, sama-sama. Pak Ratna ini asik ini. Apalagi Pak Ratno? Sebenarnya banyak. Ada yang salam itu Pak Ratno. Mohzak 13. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oh, Muzaki. Ya. Masya Allah. Alumni angkatan Ustaz itu siapa? Ada yang dari Kaltim. Gimana? Alumni yang seangkatan dengan Bapak. Saya angkatan lulusan tahun 2004 di Temboro. Oh, 2004 Temboro. 2004 saya lulus daurah. Jadi daurah saya itu gelombang kedua sejak adanya daurah. Gelombang pertama kakak kelas saya, gelombang kedua saya. Jadi waktu itu masih belum ada takhusus. Itu tuh. Nazifah, Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ustadz, gimana kabar ibu? Sehat, alhamdulillah. Ini santrinya ini kayak. Oh, santri. Iya, santri alumni. Masya Allah. Jadi di antara bagian daripada bentuk perhatian kita kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, kepada saudara kita adalah suka menyapa. Jadi menyapa itu bagian daripada sehatnya hati. Tapi kalau orang itu tidak mau menyapa, tidak mau tegur sapa, itulah dilaknat. Barang siapa mendiami saudaranya sampai 3 hari, maka haram bau surga. Jadi menyapa, Masya Allah, ketemu, Assalamualaikum, apa kabar, walaupun basa-basi ya, kabar, apa kabar, sehat, sudah tahu sehat ditanya sehat, alhamdulillah gitu.
Sudah tahu mau ke pasar? Oh, mau ke pasar. Iya, bukan terus mau ke pasar ya. Sudah tahu nanya? Enggak ada begitu. Jawab aja. Iya, gitu. Masalah. Mau ke kebun ya? Mau ke kebun ya? Nah, sudah tahu nanya? Enggak, bukan begitu. Iya. Nah, gitu aja jawab. Bisa basi itu. Jadi orang beriman tuh hatinya itu menyatu. Menyatu dengan orang beriman tuh menyatu, bekerja sama. Maka ditamsilkan dalam sabda Nabi, matsalul mu'minina fi tawaddihim wa taruhumihim kamatsalil jasad idza istaka minhu 'udwun tada'a ilaihi sairul jasad bisahari wal humma. Matsalul mu'minina, perumpamaan orang yang beriman, fi tawaddihim wa taruhumihim, di dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka, kama salil jasad, adalah seperti perumpamaan satu tubuh. Idastaka minhu udun, bila bagian-bagian tubuh ada yang mengeluh kesakitan, mungkin matanya sakit atau mungkin telinganya sakit, tada'a ilaihi sairul jasad bisahar wal humma, maka jasad-jasad anggota badan yang lain yang sehat ikut sakit karena matanya sakit, kupingnya merasakan sakit karena matanya sakit. Begitu, itu orang beriman tuh begitu. Jadi merasakan senang kalau saudaranya senang, merasakan sakit kalau saudaranya sakit, susah ikut susah, senang ikut senang, bukan senang di dalam penderitaan orang lain. Itu masuk. Alhamdulillah. Ini ada yang mau masuk ini, Pak Burhanuddin dari tadi nih. Kita terima lagi, naik lagi. Nah, di mana ini Pak Burhanuddin? Kok sinyalnya munyer-munyer? Ini nomor berapa? Nah, ini oh, ini disusul anak ini. Masa. Anak ini anak nomor 2. Nomor 1 sudah mondok di Jakarta. Alhamdulillah sudah mulai ngapal Quran. Doain ya Pak Ratno dan seluruh penonton, anak-anakku jadi penerus perjuangan. Ini namanya Muhammad Zubair Izan Abdillah, anak kedua, kelas 4 SD, insya Allah besok kelas 5, lulus kelas 6 SD akan ke Jakarta. Ini namanya siapa nak? Muhammad Khalil As'ad. Wah, Muhammad Khalil As'ad. Ini anak-anak saya ngasih nama semua guru saya di Temboro ini. Yang Ubaidillah semua ngasih nama. Oh, boleh Pak Burhanuddin sudah nyambung itu. Silahkan. Apa kabar Pak Burhanuddin? Silakan Pak Burhan. Ada apa? Oh, makomi di mana Ustadz? Pak Burhanuddin tanya makomi di mana. Saya di Palembang. Ya. Ya, perkenalkan dari Ustadz di mana Dedek Rohil? Ya, di udah tidur ya. Kalimantan Timur. Ya. Kenal sama Ustadz ya? Ustadz Yusuf. Siapa? Ustadz Munir. Altin. Siapa? Munir, Ustadz Munir. Siapa? Ustadz Munir. Ustadz Munir. Oh iya, kenal Munir. Ya, saya dekat sama beliau. Ya. Oh, Masya Allah. Sampai ke salam dari saya. Satu angkatan ya. Ini anakku, namanya Ahmad Khalil As'ad. Khalil. Silakan Pak Burhanuddin, ada yang mau disampaikan? Ini ada Pak Ratno dari Kalimantan nih. Kalimantan juga Pak Ratno. Pak Ratno Kalimantannya di mana? Kuta Kartanegara. Oh, Tenggarong ya? Iya. Kok tahu sampai Tenggarong? Saya di Sangatta. Oh, Sangatta, Mas. Iya, Ustadz Munir. Masalah Sangatta itu Ustadz. Ngerti ya? Kalau mau dari Samarinda melewati tempat saya itu. Oh, di Samarinda saya ada kawan namanya Ustadz Saiful.
Ustadz Saiful. Ini sering kami undang di sini. Ya, Ustadz Saiful itu adik kelas saya. Yes, Masya Allah luar biasa. Iya, Pas di bawah saya. Ustadz Saiful itu dulu sekamar dengan saya. iya. Ustadz Ya Saiful. kalau yang dari Kaltim, Sampai ke salam Ustadz Saiful Samarinda. Masya Allah. Dulu di sana ada Ustadz namanya Ustadz Zuber, tapi sudah almarhum beliau wafat. Ustadz Zuber dari Madura. Masya Allah. Di sini ya alumni ini yang penggerak. Iya, alumni Temboro itu di mana-mana menjadi penggerak, Pak. Iya. Ini termasuk barokah doanya almarhum Syekh Zairon. Oke, insya Allah. Jadi di mana-mana alhamdulillah bisa ngomong baik, meneruskan ilmu guru-gurunya, ekstafet lisan guru-gurunya sampai Rasulullah. Jadi barokah alhamdulillah. Oke. Luar biasa. Untuk di Kaltim Jadi sendiri, Ustadz Temboro itu, Pak, di mana-mana jadi penggerak. Alhamdulillah kawan-kawan semangat untuk meneruskan perjuangan guru-gurunya. ya lumayan juga begini banyak. Burhan ternyata ini ya. Iya. Iya. Gimana? Cukup? Apa masih mau lanjut? Cukup dulu? Kalau Ustadz mau cukup, insya Allah cukup. Nah, ya boleh, kita cukup dulu. Nanti pokoknya ini saya sering live, nggak ada waktu kosong saya ngomong terus pokoknya. Silakan tonton aja. Masalah. Siap. Kalau ketemu nanti di mana saja disapa ya. Ketemu di bandara, ketemu di bawah batang pohon sawit, disapa ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Oke, insya Allah, Ustaz. Terima Ya. kasih, Ustaz. Masalah. Ya, sama-sama. Yang belum follow di follow, yang belum disukai disukai, dipencet-pencet mana yang perlu di tap-tap layar. Oke, masalah. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, insya Allah.